Banyak yang tidak terdata karena bisa saja dari sekolah itu menganggap ini aib. Ada angka yang berbeda. Dinas Pendidikan versinya berapa itu? Tetapi kalau sudah angkanya ratusan, saya rasa ini tidak lagi masalah persoalan angka. Ya kan Tetapi bukan sekarang persoalan mau 500, mau 300, mau Iya. 1000 kan persoalannya tidak bisa baca. ya, khususnya Pemprov Bali ya, dia harus melakukan upaya lebih. Entahkah dengan memanggil Para para bupati. bupati untuk melakukan screening terutama. Iya. Bahwa ini tidak hanya terjadi di Buleleng. Saya yakin Iya, begitu. gubernur kan bisa ngasih reward Iya. ke Sucidro sama Supriyatno. Iya, betul. Bupati Buleleng itu sudah bongkar ini dan mereka akan menyelesaikan, baru akan lah ya. Bongkar saja tuh Ya, mungkin nanti- sebagai Dewan Pendidikan itu artinya kalau aku jadi bupati, ayo Dewan Pendidikan bongkar biar aku selesaikan persoalannya, Ini yang biar menarik aku siapkan sebenarnya. anggarannya. Timpal tatkala kita bertemu lagi di sini bersama narasumber sekarang, tapi partner saya ini Yahya Umar, Pimpret Bali Sharing itu katanya tidak enak badan gitu, mungkin kena serangan. Terpaksalah saya sendiri di sini menemani narasumber, sebenarnya teman saya, teman kita bersama sebenarnya. Putu Martike adalah anggota Dewan Pendidikan Buleleng ya namanya. Iya. Dewan Pendidikan Buleleng, tapi dia juga sebenarnya pengajar di Setahampu Kuturan, pengajar ilmu-ilmu komunikasi di jurusan prodi Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Ada Hindunya ya? Ada. Oh, ilmu komunikasi Hindu gitu kan, berbeda lah itu. Tapi Putu Mardike ini juga penulis wartawan salah satu media di Bali. Kita sebut namanya Bali Express. Grup Jawa Pos itu Pimpretnya teman saya itu, Pimpretnya, direkturnya semua teman saya. Kita mengundang Dewan Pendidikan ini ada bisa ditebak lah kita mau ngomong apa gitu kan. Ada 443 ya siswa SMP tidak bisa baca, atau lebih dihaluskan tidak lancar membaca, atau lebih dihaluskan lagi terkendala baca. Itu kan negara kita penuh eufemisme ya, penghalusan bahasa, tapi sebenarnya ya nggak bisa baca. Jadi begini Pak Oleh, sebenarnya perlu di garis bawahi ya. Jadi Dewan Pendidikan kita kan berasal dari berbagai macam unsur. Ada dari kalangan jurnalisnya juga, pengajar, kemudian termasuk juga dari komponen-komponen masyarakat. Nah sebenarnya kita sudah sering membuat semacam pemetaan yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng. Tidak hanya masalah tidak lancar membaca. Kita sebenarnya berulang kali membuat rilis yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti drop out, kemudian masalah sarpras. Dan ternyata yang membuat agak gempar sampai se-Indonesia, masalah persoalan kurang lancar membaca. Ya, padahal dari dulu sebenarnya Dewan Pendidikan sudah tahu ya. Sudah tahu, sudah sering membuat pemetaan. Nah, hanya saja kesempatan kita bertemu dengan pengambil kebijakan baru kali ini setelah ada viral. Kenapa begitu ramai seperti itu? Karena ini terjadi di SMP. Jadi di SMP itu adalah sesuatu yang tidak wajar ketika mereka tidak bisa membaca. Ya. Nah. Kalau di TK 0 kecil ya wajar ya nggak bisa baca. Wajar. Angka ini sebenarnya muncul ketika kami kan setiap bulan itu selalu turun ke lapangan, bertemu dengan guru-guru, kepala sekolah. Selain mencari berbagai macam persoalan pemetaan, ternyata banyak guru yang mengeluhkan saat di SMP, kami agak susah mengajar Pak, karena murid kami ada yang tidak bisa membaca begitu. Nah akhirnya sempat dites tuh, misalnya coba baca gitu, misalnya ada siswa yang. Nah kalau yang kemarin sempat dites sebelum ini meledak sih tidak, tetapi kalau sudah guru yang menyampaikan itu dan diamini oleh kepala sekolah, artinya ini valid. Nah bayangkan, dia seorang guru MIPA, tiba-tiba mengajar, dan itu mengajar siswa yang tidak bisa membaca, kan double dia. Memahami isi materi, kemudian belajar membaca begitu. Nah ini akhirnya muncul
pendataan dari masing-masing sekolah, akhirnya setelah direkap mencengangkan. Jumlahnya 443. 443. Kami di Dewan Pendidikan sempat berpikir jangan-jangan ini fenomena gunung es. Artinya banyak yang tidak terdata karena bisa saja dari sekolah itu menganggap ini aib seperti itu. Iya, bisa saja seperti itu. Nah, ada angka yang berbeda. Dinas Pendidikan versinya berapa itu? 363 gitu. Itu kenapa terjadi perbedaan? Karena mungkin janganlah banyak-banyak, kita kurang aja dikit. Biar nggak terlalu banyak kelihatan kan. Bisa seperti itu. Ini perbedaan itu karena kategori atau karena sebenarnya kan kita melakukan semacam klasifikasi tapi berdasarkan guru juga, data dari guru dari sekolah. Artinya begini, ada yang memang tidak bisa membaca, itu dikategorikan misalnya tidak bisa mengeja. Ya, tidak kemudian bisa menyambung. Tidak lancar dalam konteks membaca. Tetapi ada juga yang lebih parah, katanya ada yang sampai tidak bisa mengenal huruf. Abjad seperti itu. Ya. Ada yang mentok sampai E seperti itu. Ini kan agak parah sebenarnya. A B C D E gitu. Ini testimoni itu yang disampaikan. Nilai di kampus saja itu A B C D. Ini yang disampaikan oleh beberapa guru. Ada yang seperti itu. Nah akhirnya ya saya kalau melihat ada perbedaan angka itu mungkin kita harus sama-sama melakukan koreksi ya. Jadi tetapi kalau sudah angkanya ratusan, saya rasa ini tidak lagi masalah persoalan angka. Ya kan bukan persoalan mau 500, mau 300, mau 1000 kan persoalannya tidak bisa baca gitu kan. Betul. 100 saja banyak gitu kan seperti itu. Misalnya kalau dibandingkan ada juga yang komentar itu kecil itu kan jumlah siswa itu berapa ya? 34.000 ya? Berapa? 12 ribuan kadang satu angkatan. Iya, katanya persentasenya itu kecil 0, sekian lah gitu kan. Tapi kan ini persoalan tidak bisa diabaikan gitu, seperti itu. Tapi ada juga mungkin klasifikasinya tuh disleksia gitu. Apa pengertian itu tuh? Ini perlu ada semacam penegasan ya. Kemarin kita kan menggandeng juga seorang akademisi yang memang risetnya fokus bagian pendidikan inklusi. Itu ada dari teman kita namanya Pak Trika, dosen Undiksa juga. Dan memang berulang kali kami sudah diskusi dengan yang bersangkutan bahwa disleksia itu memang siswa itu mengalami kendala dalam menganalisis huruf. Sehingga dia agak mengalami keterlambatan dalam menganalisis, mengenal huruf sampai akhirnya mengeja. Kemarin kami melakukan FGD pada tanggal 30 April kemarin di Kampus TAH dengan menghadirkan Pak Trika sebagai narasumber, kemudian menghadirkan juga Distikpora. Dia memberikan semacam disclaimer bahwa dari 443 siswa yang tidak bisa membaca itu tidak sepenuhnya disleksia. Bisa jadi di antara mereka ada yang begitu. Karena memang faktornya banyak. Artinya ada yang tiba-tiba melihat huruf saja mereka sudah goyang-goyang hurufnya sehingga mereka tidak bisa fokus dalam membaca, termasuk menganalisis warna dan sebagainya. Itu persoalan disleksia itu memang agak kompleks. Tetapi sebagian besar muncul ada yang berkaitan dengan genetik, kemudian masalah kemampuan mungkin masalah gizi dan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan otak. Tapi jumlah yang seperti itu kan tidak banyak tuh ya. Iya, tidak banyak. Dibandingkan dengan faktor memang dia tidak belajar. Tidak belajar. Nah, atau sistem pendidikannya yang perlu dievaluasi. Nah, kemarin kan kami sempat memetakan ada beberapa faktor. Yang pertama ini mungkin imbas dari COVID-19. Iya. Jadi kalau mereka SMP saat ini ya misalnya kelas 2 atau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Jadi bisa jadi pada saat SD mereka kebanyakan daring pada saat itu. Nah, ditambah lagi dengan tidak adanya, kalau zaman kita SD itu tahun sebelum UN itu dihapus kan ada kewajiban agar siswa tamat SD itu kan wajib bisa membaca. Bagaimana caranya dia menghadapi UN sementara tidak bisa membaca kan agak aneh. Zaman saya SD kan hampir sebagian besar siswa itu untuk angkatan saya waktu SD ya, mereka wajib bisa membaca. Kelas 3 itu udah lancar. Nah, selain masalah persoalan kurikulum, kemudian kompleksitas, ditambah lagi dengan masalah pandemi kemarin, ditambah lagi dengan ketiadaan dari ujian nasional, itu juga menjadi faktor-faktor. Tetapi saya rasa ini banyak sekali penyebabnya. Kalau lebih jauh lagi tuh zamannya aku SD itu
Kelas 1 tuh belum bisa baca tuh nggak naik kelas gitu kan, nggak naik Betul. kelas. Kelas 2 itu nggak bisa baca, nggak naik kelas. Dan mengeja itu memang benar-benar efektif sekali. Ini masalah abjad ya, masalah abjad. A, B, C, D. Dulu tuh nggak gitu. A, ab. Bunyi itu ab. Makanya dia bisa berbunyi misalnya A, B, aba gitu kan. Kalau A, B, A kan ABA jadinya. Itu dulu itu nggak begitu cara membaca huruf. A, at gitu. G itu karena kalau dia ditambah ditambah A, gitu jadi ga. Kalau G ditambah A kan gea jadinya. Itu ini persoalan-persoalan yang selama ini tuh aku pikir hilang gitu kan. Tapi begitu dulu belajar dan aku rasa kelas 1 itu orang sudah bisa mengeja. Betul. Meskipun dia belum bisa membaca kalimat-kalimat panjang gitu. Setidaknya ini budi itu dia sudah bisa. Dan kalau nggak bisa ini budi di kelas 1 nggak naik kelas. Betul. Tapi sekarang kan orang naik terus ya. Sekarang harus naik terus. Nah, itu kemarin, kenapa itu? Kalau menurut saya kemarin kan sebenarnya kita sempat membahas itu dengan Disdikpora, PLTK Disdikpora yaitu Pak Putu Aryadi Pribadi kemarin menegaskan jika memang ada yang sampai tidak bisa membaca pada saat mau tamat SD itu bisa dipending dulu kelulusannya. Kemarin kan memang tapi undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional kemarin membolehkan nggak itu? Sebenarnya tidak ada larangan yang menyebutkan tidak boleh menaikkan secara undang-undang. Tetapi selama ini kan akhirnya itu menjadi semacam mitos dalam dunia pendidikan tidak boleh membuat orang tidak naik kelas. Nah, padahal selama ini limpahan dari ketidakmampuan membaca akhirnya terlimpah ke kelas yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan beban administrasi guru yang membuat tidak maksimal satu orang guru itu benar-benar fokus mengendal siswa yang memang tidak bisa. Artinya ketinggalan satu kelas, berarti ketinggalan terus. Terus seperti sampai itu. Kelas 6, sampai tamat. Sampai tamat itu ketinggalan terus. Nah, kalau dulu kan ketika tidak bisa membaca, dia harus tetap dulu di kelas 1. Sehingga dia tetap mendapat asupan pembelajaran membaca, menulis, bahkan menghitung. Tapi sekarang naik kelas terus, ditambah lagi dengan tidak ada screening seperti UN misalnya, ya lolos 12, akhirnya terkonsentrasilah di SMP. Guru juga nggak bisa, misalnya 1 atau 2 orang di satu kelas itu nggak bisa baca, misalnya dia bisa sorenya sekolah, artinya dia dapat pelajaran tambahan. Ya. Tapi kan itu bagus, tapi guru mana bisa dia ya, maju masuk sekolah pagi sama sore. Ini akan menjadi persoalan sebenarnya. Banyak faktor yang sudah dipetakan, termasuk saya pernah ngobrol dengan beberapa guru di sekolah. Bahkan ada yang sampai mencoba untuk menitipkan ya, tetap mereka naik kelas, tetapi kadang ketika ada pembelajaran membaca, dia tetap dititipkan mungkin di kelas 1. Nah, cuman yang jadi persoalan sudah ada proses itu, tetapi mereka juga mengalami kendala. Ketika mereka dibiarkan begitu saja, nah kembalilah persoalan ini muncul. Nah, bahkan ada yang sampai mengajar di sekolah dia bisa, tetapi besoknya diulang tidak bisa lagi. Ini kan agak aneh begitu. Nah, meskipun ada treatment. Nah, kemarin kan sempat sampai melibatkan beberapa perguruan tinggi, mahasiswa untuk turun. Nah, justru ini menjadi bahan tontonan karena memang ketika ada satu orang siswa diajar oleh mahasiswi misalnya atau mahasiswa, mereka ditonton. Akhirnya kan secara privasi merasa malu begitu, apalagi kelas 4 misalnya tidak bisa membaca. Dan ini juga di treatment ketika anak-anak SMP. Akhirnya ada rasa malu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan secara psikologis begitu. Artinya kalau kita bicara soal penyebab ya, faktor-faktor penyebab itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Artinya urusan ini bukan hanya urusan pendidikan, guru sebagai pendidik. Betul. Tadi itu bilang ada faktor gizi gitu misalnya. Gizi adik keluarga yang tidak mampu, yang gizinya tidak memenuhi standar kesehatan untuk bisa menumbuhkan otaknya, itu misalnya seperti itu urusan siapa? Urusan guru atau urusan? Nah, sebenarnya itu kan tentu kembali ke
kalau yang namanya gizi itu kan urusan orang tua sebenarnya. Kemarin kan pemerintah sudah gencar berkaitan dengan makan bergizi gratis. Tapi terus terang saja Pak Uli, saya secara pribadi agak kurang sepakat. Kenapa? Karena pertumbuhan otak anak itu kan terjadi ketika dia masih janin, di trimester pertama Ya, itu janin misalnya. sama masa emasnya dia. Betul. Dan menurut saya ini semestinya pemerintah itu lebih fokus kalau memang ingin memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang kategori kurang mampu dan mengalami persoalan gizi. Perhatikan ibu-ibu yang memang dalam kondisi hamil. Nah, kalau zaman Orba kan kita sering ibu-ibu datang ke posyandu dapat bubur dan sebagainya perhatian. Itu kan tidak kita sekarang agak jarang kita temukan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bagaimana kemampuan pembentukan otak di trimester pertama itu akhirnya berimbas pada kemampuan secara IQ, SQ dan sebagainya. Sejak dini harus diperhitungkan misalnya bagaimana ibu-ibu misalnya memenuhi gizi dan asam sulfat, asam folat. Asam folat ya. Maksudnya bisa di situ sebenarnya. Betul. Titik Di awal di momen itu. Jangan sampai ketika dia sudah SMP SMA misalnya itu kan hanya sebatas menghilang rasa lapar. Iya. Jangan-jangan setelah dikasih makan gini mereka ngantuk. Nah, ini kan akhirnya tidak bisa fokus dalam belajar juga. Jadi justru persoalan gizi ini memang menjadi masalah yang harus diperhatikan. Ya tentu bagaimana agar mereka sejahtera itulah tugas pemerintah. Jangan malah dibalik seperti itu ya. Orang tuanya disiapkan lapangan pekerjaan ya tentu harapannya agar mereka memperbaiki gizi keluarganya seperti itu. Kalau bicara soal pendidikan tuh sebenarnya aku ini banyak hal yang tidak mengerti gitu. Banyak hal-hal paradok gitu kan yang terjadi. Misalnya kemarin ada ribut soal orang tes masuk SD itu harus bisa baca gitu kan. Terus ada pakar pendidikan bilang kenapa harus tes baca gitu kan, di TK itu memang kelas 0 kecil 0 besar itu memang tidak diajarkan membaca dan ada yang bilang itu secara ekstrim itu nggak boleh mengajar orang membaca, anak-anak itu harus bermain, harus motoriknya harus dikembangkan dulu, dilatih mentalnya, kebiasaannya, sopan santunnya gitu. Tapi di satu sisi SMP orang nggak bisa baca gitu kan. Ini kan hal-hal yang selama ini tidak bisa kita pahami gitu. Ada juga misalnya apa istilahnya tuh pembagian tugas itu Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ya seperti pemerintah, itu. orang tua dan sekolah. Ya, aku biasanya ingat Trimurti, Trisakti gitu aja. Kalau Tripusat pendidikan itu sebenarnya selama ini seimbang nggak? Ya. Ada suatu kali tuh ada ini ada temen yang yang anaknya belum bisa baca kelas 2 atau kelas 2 kelas 3 gitu. Terus pas penerimaan rapot atau apa kan dideketi orang tuanya untuk Pak ajarin nih anaknya belum lancar membaca gitu. Di rumah tolong di ini. Wih, orang tuanya tuh marah-marah gitu kan. Dan dia menganggap sekolah itu gagal membuat anaknya jadi bisa membaca gitu kan. Betul. Ini kan juga persoalan gitu kan seperti itu tuh. Apa yang terjadi sebenarnya di lapangan? Kita lihat dulu ya ketika berbicara masalah seleksi masuk SD. Jadi agak kurang tepat jika misalnya sekolah ataupun guru menerapkan tes membaca ataupun menulis. Kalau menurut saya kurang tepat karena ketika di TK mereka hanya dilatih untuk penguatan dari sisi kemampuan dari bermain, motorik dan sebagainya. Tapi ketika dia kelas 1 ya sudah pasti itu tugas menjadi seorang guru kelas 1 itu kenapa biasanya guru-guru senior ditugaskan di sana. Karena memang kemampuan dalam mengajar, emosional dan sebagainya. Itu salah satu kelebihannya guru-guru yang memang mengajar di kelas rendah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah tripusat pendidikan, kalau saya melihat ini justru tidak seimbang. Banyak orang tua yang seolah-olah memberikan tugas bahwa persoalan pendidikan itu ada di guru. Guru sudah digaji oleh pemerintah ya wajib mencerdaskan anak saya. Ya. Ini yang menjadi ketimpangan. Ketika orang tua abai dengan perannya mereka di rumah juga sebagai seorang dalam tanda kutip guru rupak atau orang tua seperti itu. Ya ini justru akan menjadi bumerang. Kenapa?
jangan-jangan sesuaian antara harapan dan kenyataan justru akan lebih mudah orang tua itu menyalahkan guru. Nah, maksud saya seperti ini, tripusat pendidikan ini memang harus seimbang. Ada dari orang tua, kemudian guru, pemerintah, ini harus berjalan seimbang. Ketika guru melakukan screening dan ternyata anak didik itu tidak bisa membaca, tidak ada salahnya orang tua harus melakukan effort lebih. Entahkah itu jika misalnya dia tidak bisa juga mengajari karena tidak memiliki waktu, kan bisa melakukan pendidikan tambahan lewat les misalnya. Atau misalnya kalau itu terlalu agak high karena biaya juga harus dikeluarkan, kan masih bisa melakukan cara-cara yang lain. Misalnya dengan mengundang teman-teman sebayanya mereka untuk belajar bersama. Ini kan sangat murah meriah, setelah itu mereka bermain. Dan kalau saya masih ingat dulu ketika saya SD, habis kita kerja kelompok di Wantilan Pura itu, kita bermain begitu asik seperti itu. Dan ini saya lihat banyak yang hilang. Karena sebagian besar anak-anak semua sudah terkungkung. Selesai sekolah mereka tinggal di rumah. Semua fasilitas sudah ada, main PS, nonton TV, main HP dan sebagainya. Jadi ini juga kurang balance. Di satu sisi pemerintah juga memang perlu melakukan evaluasi dalam konteks pelaksanaan pendidikan. Karena bagaimanapun juga sistem ini juga mempengaruhi. Guru terlalu banyak dibebankan oleh administrasi. Ini memang cukup mencemaskan tuh. Bagi misalnya kalau aku di sini misalnya di Tatkala sama Mahima itu kan menggerakkan literasi gitu. Betul. Orang bisa baca aja nggak suka baca, apalagi orang yang tidak bisa baca. Yeah. Kan ini persoalan-persoalan yang benar-benar harus ditangani sejak awal gitu. Betul. Kan. Jangan baru viral, baru mulai heboh, gagap seperti itu. Baru mulai gagap dan ada yang membantah, ada yang tiba-tiba punya rencana ini, punya rencana itu. Termasuk juga kampus tuh. Sepertinya kampus baru ada berita baru bicara gitu kan. Tapi itu kan dari Dewan Pendidikan kan, bukan dari kampus. Baru misalnya harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, harusnya seperti ini kan. Ada hal-hal seperti itu. Tapi bicara soal kehebohan tuh, aku juga agak heran juga. Maksudnya setelah ada kehebohan di Buleleng 443 dan sampai menjadi isu nasional, sampai dibicarakan di pusat gitu misalnya, bukan hanya gunung es di Buleleng, kita pikir juga di kabupaten lain di Bali ini ada gitu. Betul. Ada. Tapi kok nggak ada orang membicarakan di kabupaten lain ya? Apakah Dewan Pendidikan di kabupaten lain tidak seperti Dewan Pendidikan di Buleleng yang berani mengeluarkan data? Atau memang benar-benar nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak mungkin juga gitu kan? Pasti kabupaten. Aku juga mempertanyakan soal bagaimana media bekerja. Betul. Mengelola isu yang membuat pemerintah, pemegang kebijakan, kampus, lembaga pendidikan menjadi tersinggung gitu kan. Itu kan sebenarnya itu kerjaan wartawan, kerjaan media itu gitu. Artinya ketika heboh di Buleleng, di kabupaten lain wartawannya nggak mencari data yang sama. Nah ini aku melihatnya gini, kalau misalnya syukur-syukur di Buleleng kalau datanya dibongkar tuh oleh Dewan Pendidikan dan Buleleng punya program yang bagus untuk membuat mereka jadi bisa membaca. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi hanya di Buleleng yang seluruh 100% siswa SMP itu bisa baca. Di kabupaten lain nggak tahu apakah bisa baca atau tidak. Kan ini tidak keseimbangan informasi itu ada tuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Begini. Apakah Dewan Pendidikan Buleleng itu tidak menelpon Dewan Pendidikan di kabupaten lain juga? Yuk kita sama-sama biar Bali ini clear gitu. Iya, kan, betul. Seperti itu. Yang saya ingat itu Dewan Pendidikan yang selain di Buleleng ada di Tabanan juga. Tetapi untuk di kabupaten yang lain mohon maaf saya nggak begitu tahu ya apakah mereka ada atau tidak. Tetapi sebenarnya begini. Apakah mereka saru gitu kan? Sebenarnya begini, saya agak sedih juga. Sedih bukan karena Buleleng viral ya. Tetapi justru pengambil kebijakan menganggap bahwa seolah-olah persoalannya hanya ada di Buleleng. Iya. Padahal semestinya ini dijadikan momentum ibarat seperti epicentrum. Melebar kemana-mana. Daerah lain yang lain saya sangat yakin
Bukan berarti tidak ada kasus yang serupa di Buleleng. Hanya masalah jumlah saja. Tetapi mau nggak mereka membuka aib ini? Karena dalam tanda kutip kalau ini ibarat penyakit, kalau tidak segera diobati ya tentu dia akan menggerogoti dan bahkan bisa hilang dengan sendirinya karena mereka nanti tamat, dia menikah dan sebagainya. Tetapi kan ini justru menjadi presiden buruk tentang dunia pendidikan. Yang membuat saya agak kaget kenapa isu di nasional itu kemudian seolah-olah bahwa ini hanya terjadi di Buleleng. Tidak ada upaya secara nasional untuk bersama-sama memotret bahwa persoalan ini jangan dianggap aib tetapi harus dituntaskan. Ya, kalau untuk soal ini tuh selama aku menjadi wartawan dulu, aku sangat respect sama Buleleng kalau soal urusan gini. Misalnya kasus HIV/AIDS gitu kan, kasus kasus anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP gitu kan, drop out. Buleleng saja yang membuka dari dulu, membuka hal-hal seperti itu. Artinya kan Buleleng punya persoalan, dibongkar, terus ada upaya untuk menyelesaikannya, kan gitu sebenarnya. Alurnya kan kayak seperti itu. Sebenarnya ini kebijakan dari pemerintah, terutama dari khususnya Pemprov Bali ya, dia harus melakukan upaya lebih. Entahkah dengan memanggil para bupati untuk melakukan screening terutama. Iya. Bahwa ini tidak hanya terjadi di Buleleng. Saya yakin iya, begitu. Gubernur kan bisa ngasih reward ke Sucidro sama Supriyatno. Iya, betul. Bupati Buleleng itu sudah bongkar ini dan mereka akan menyelesaikan, baru akan lah ya, akan menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana dengan bupati lain kan? Betul. Kan seperti itu, bongkar aja dulu, Bongkar terus aja kita tata dulu. setelah itu. Gitu. Jadi kan, kalau ibaratnya ada teori dekonstruksi, kita membongkar untuk memperbaiki. Nah, semestinya harus ada langkah konkret, tidak hanya dalam tanda kutip menghimbau. Kemarin juga saya dengar ketua DPR yang bicara bahwa kami diinstruksikan oleh Ibu Puan begitu. Artinya kita melihat secara kelembagaan DPR sampai gelisah juga ceritanya dengan Buleleng. Tetapi yang saya kaget juga, kenapa ini tidak diimplementasikan secara nasional? Bahwa ini akan terjadi di mana saja. Bahkan ada bisa jadi lebih banyak dari angka yang ada di Buleleng misalnya. Nah, maka dari itu ini menjadi policy dari sebuah pemerintah. Dia harus pasang badan melakukan upaya, entahkah itu perbaikan, screening terhadap siswa-siswi yang memang belum bisa membaca atau tidak lancar membaca. Kemudian langkah-langkah teknis dan politik anggaran yang semestinya dilakukan oleh DPR seperti itu. Apakah ada reward and punishment kepada pihak pendidik misalnya jika dalam satu target 3 bulan. Kalau kemarin di Buleleng dikasih target 1 bulan oleh DPR dari bulan Juni ini agar bisa clear dalam menuntaskan persoalan ini dengan 3 bulan ya? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Tetapi tetap ada evaluasi. Misalnya dari 400 dengan treatment tiba-tiba dari 400 itu misalnya mencut jadi 200 setelah evaluasi. Kemudian diberikan perlakuan lagi, treatment lagi sehingga akhirnya bisa ya meminimalisir. Iya, kita tidak bicara soal Buleleng ya, kita bicara soal Bali. Karena takutnya orang-orang nggak bisa baca ini lama-lama bisa jadi anggota dewan kan itu. Takutnya kayak gitu kan, jadi politisi karena kerjaan-kerjaan seperti itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi politisi gitu misalnya kan bisa tidak memerlukan bisa baca atau nggak bisa baca. Takutnya gitu kan harus diselesaikan sejak sekarang biar kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah clear persoalan-persoalan ini. Tapi kan 5 tahun itu bisa di Buleleng saja yang terselesaikan persoalannya. Itu kita menempatkan artinya kalau pemerintah Buleleng berhasil ya. Itu ya. Berhasil ya dalam 1 bulan atau program-programnya berhasil. Artinya kan tidak seimbang, jadinya tidak seimbang di Buleleng. Tetap saja ada yang tidak bisa membaca. Ya, itu kan kita berharap ada Dewan Pendidikan Bali itu ya. Semestinya ada. Karena kalau Dewan Pendidikan yang di tingkat kabupaten, kami kan fokusnya itu adalah SD dan SMP. Kalau urusan yang SMA, SMK, tentu itu Bali yang punya urusan seperti itu. Tapi kalau kami yang di kabupaten memang fokus skup penanganannya itu. Tidak ada alur kerja kayak partai gitu, ada DPC, belum. Ada itu nggak ada ya? Kami bahkan belum tahu yang duduk di anggota Dewan Pendidikan Provinsi, malah terus terang saja belum pernah ada komunikasi. Nggak ada komunikasi, nggak ada. Tetapi selama ini kan kita memang masih fokus mengurusi wilayah kami di wilayah Buleleng seperti itu.
mungkin aja Dewan Pendidikan di Buleleng itu isinya orang-orang yang progresif gitu kan, yang mau membongkar persoalan. Itu kita tahu lah. Tapi kita kan harapkan bahwa hal-hal seperti ini dibongkar saja. Gitu. Betul. Jangan menganggap itu jadi aib. Yang terpenting kan harus memutus rantai dulu, Pak Uli. Ya. Karena nanti nggak bisa jalan, rantainya putus gimana? Nah, kalau misalnya sekarang tidak ada penanganan yang serius, maka ini akan menjadi sebatas gempar lalu viral dan hilang begitu saja. Tetapi tidak ada upaya memutus rantai ketidakmampuan membaca. Semestinya ini momentum berbenah, kemudian setelah ini tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa. Dan tentu ini akan memperbaiki wajah pendidikan terutama di Buleleng. Nah, kalau misalnya ini hanya sebatas euforia dalam tanda kutip menggemparkan seolah-olah kita harus berbenah tetapi tidak ada langkah teknis. Jadi kan ini hanya sama saja, hanya sebatas untuk viral-viralan lalu. Ya, ada satu lagi tuh. Kan ini tidak bisa membaca, viral, heboh. Terus setelah itu seakan-akan kita konsentrasi pada hal itu saja. Itu kan juga patut kita evaluasi hal-hal seperti itu. Ternyata ada persoalan lain, misalnya banyak anak SD yang drop out, tidak melanjutkan ke SMP. Itu kan juga persoalan-persoalan yang harus ditangani gitu kan. Jangan yang heboh-heboh saja ditangani. Terus yang data-data yang terpendam, yang tidak muncul di permukaan, padahal semua tahu sudah jadi rahasia umum gitu misalnya. Toh juga orang-orang nggak membicarakannya, nggak usahlah diselesaikan. Kan ada hal-hal seperti itu. Betul. Termasuk yang paling rutin muncul itu kan masalah penerimaan siswa baru PPDB. Kan itu kan menjadi persoalan yang rutin terjadi. Itu ruwet itu tuh. Ruwet berkaitan zonasi lah, itu kemudian palsu memalsu dokumen kekeluargaan, itu kan banyak sekali muncul seperti itu. Ya itu nggak usah lah diurus Dewan Pendidikan, itu susah tuh. Ya, nah maka dari itu kalau saya sepakat dengan Pak Ole ya, jadi jangan hanya fokus di masalah tidak bisa membaca. Nah, kenapa saya mengingatkan bahwa kenapa ini viral? Karena ini memang terjadinya di SMP. Hal yang memang sudah sepantasnya kita tidak berpikir lagi tidak bisa membaca di sekelas SMP itu. Tapi justru ini terjadi, inilah yang membuat situasinya menjadi agak aneh. Ya kalau tidak bisa membaca di kelas 3 SD itu orang masih memaklumi. Tapi kenapa? Nah, jangan-jangan salah satunya ya karena ujian nasional tidak ada. Kalau memang dia tidak lolos di UN kan akhirnya mereka tidak lolos ke SMP. Nah ini kan alat screening yang cukup bagus sebenarnya kalau dalam konteks evaluasi pendidikan. Ya itu persoalan, karena selama ini kebanyakan muncul itu persoalan-persoalan fisik, misalnya bangunan sekolah itu baru heboh rusak yang gitu-gitu. Tapi sistemnya yang rusak itu nggak ada yang lihat gitu kan itu. Ada hal-hal yang rusak di non fisik gitu. Padahal misalnya daya rusaknya kan luar biasa yang seperti itu. Iya, itu. Orang kan bisa belajar di Tegalan, bisa di kebun gitu kan itu. Iya, di mana saja ya, di mana saja gitu kan. Tapi kita sering mempersoalkan hal-hal yang berbau fisik gitu. Iya, betul boleh. Ada kasus-kasus yang agak aneh gitu. Ada teman lagi bicara soal teman ya. Mungkin barangkali teman saya temanku mendengar ini. Dia sudah menganggap anaknya masih SD kelas 1, kelas 2 gitu kan. Dia tahu anaknya nggak bisa baca. Tapi bisa nyari di mesin pencarian Google itu mereka bisa cari lagu apa, judulnya apa gitu. Dia nggak tahu bahwa itu bisa direkam gitu kan. Google tolong cari lagu Bintang Kecil gitu kan. Dia, anakku kok bisa baca ya gitu. Logikanya dia kan kalau nyari nyari judul lagu, judul film, itu kan harusnya ngetik gitu kan. Harusnya itu. Tapi sekarang kan padahal voice Google-nya itu masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan gitu. Nah, kalau menurut saya ini kan sebenarnya masalah kemudahan dalam pengoperasian handphone saja. Bukan dalam konteks mereka mengetik dan sebagainya. Bayangkan kalau WA itu kan sudah ada voice note. Mencari judul lagu dan sebagainya itu kan bisa lewat Google Voice, kita rekam dan dicarikan. Tetapi kan sekarang cara belajar yang justru serba mudah ini kan tidak diimbangi dengan kemampuan menginput ke otak. Jadi misalnya dengan membaca, menulis. Nah, kalau aplikasi belajar itu sebenarnya banyak sekali Pak Ole.
Tetapi kan persoalannya kan itu tidak membuat mereka senang membaca. Contoh misalnya orang belajar membaca dari awal itu mulai membaca diperlihatkan dulu gambarnya, di bawahnya ada tulisan bebek gitu misalnya. Itu kan sering digunakan oleh lembaga-lembaga bimbel untuk memudahkan baca tulis. Tetapi kan ada kasus yang memang dia mengalami kendala dalam urusan membaca tapi lihai dalam mengoperasionalkan gawai seperti itu. Nah ini masalah sebenarnya. Apakah mungkin karena ketertarikannya dalam mencari hiburan terlalu tinggi sehingga dampaknya dia tidak merasa kesulitan dalam mengoperasionalkan gadget. Nah ini juga menjadi pertanyaan, apakah secandu itu mereka menggunakan gadget sehingga belajar itu seolah-olah menjadi sesuatu yang berat. Ada nggak upaya-upaya untuk mengimbangi itu? Maksudnya menyaingi apa ya bahasa yang tepat ya? Artinya itu kan sudah terlanjur. Nggak bisa lah kita bilang kita larang dia nonton media sosial gitu misalnya. Film di YouTube, film-film pendek di Instagram atau di mana. Kan nggak bisa. Itu memang menyenangkan gitu. Kita aja melakukan itu gitu. Itu menyenangkan. Kan kalau kita larang terus kita suruh mereka belajar, itu kan hal yang belakangan ini susah sekali dilakukan gitu. Yang harus dilakukan itu adalah menyaingi, mengimbangi gitu. Atau mengambil keunggulan dari media sosial kita pakai untuk belajar gitu. Ada upaya-upaya seperti itu. Sebenarnya kalau upaya dalam proses belajar menggunakan media sosial saya rasa banyak sekali ya. Contoh misalnya kita di YouTube, aplikasi orang belajar membaca itu banyak sekali. Tapi kan cara belajar. Mereka memang tidak ingin belajar gitu kan. Mereka menonton, mereka mencari sebenarnya. hiburan. Itu kan itu. Ini menjadi persoalan. Ya tentu kalau urusan dalam konteks menggunakan HP di kalangan di rumah seperti itu memang ini adalah menjadi pengawasan orang tua yang sepenuhnya. Selama ini yang terjadi Pak Ole, ada semacam pembiaran ketika anak-anaknya diberikan HP mereka diam, orang tuanya tidak turut berperan mengedukasi. Oh itu klasik itu tuh udah terjadi di mana-mana itu. Nah itu menjadi persoalan. Nah semestinya ini pengalaman saya sebagai orang tua ya. Ketika ingin mengajari anak membaca, ketika di TK misalnya mereka mengenal, ya tentu kita carikan semacam konten-konten yang memudahkan untuk mereka belajar. Ya sama seperti melihat gambar misalnya bola, tulisannya seperti apa. Ya. Itu mungkin akan memudahkan untuk membantu orang tua memvisualisasikan dalam proses belajar. Nah, tetapi sekarang persoalannya berapa orang tua yang mau melakukan hal lebih seperti itu. Iya. Nah, ini orang tuanya sibuk-sibuk semua. Sibuk semua seperti itu. Pendampingan maksudnya. Secanggih apapun gawai, sebagus apapun media belajar, toh juga ketika tidak ada pendampingan tentu ini akan bablas. Dulu di era-era kita kan belum ada gadget. Ya belajarnya dengan banyak cara, misalnya entahkah itu dengan menggunakan kartu misalnya, lalu disusun dengan kemudian lidi. Ya lidi termasuk menjadi sarana belajar juga. Apa namanya dulu ya? Ketekan ya. Ketekan itu berhitung ya. Ketekan itu untuk berhitung. Untuk membaca juga ada, misalnya ada gambar, terus di bawahnya ada tulisan. Betul. Gitu. Kadang-kadang gambarnya itu laki-laki bawa bola gitu, padahal tulisannya bermain bola gitu kan, dia dibacanya Budi menyangkol bola gitu kan. Dia kan baca gambarnya, artinya secara visual orang tidak bisa diabaikan. Orang lebih suka sama gambar visual ketimbang huruf, dan kemampuan memahaminya hampir 75% Pak Oli. Ketimbang dia membaca tidak ada gambar, itu yang membuat mereka tidak tertarik. Nah bayangkan kalau misalnya sudah tertarik dalam upaya belajar, ya mereka pasti akan kecanduan seperti itu. Nah kemampuan inilah yang agak berat sebenarnya. Ya kalau kemampuan itu tuh seperti ini tuh. Dulu di zamannya aku dulu tuh, kayaknya belakangan ini hilang atau masih ada. Pelajaran mengarang. Mengarang itu sebenarnya memahami tulisan. Termasuk imajinasi ya. Imajinasi. Misalnya gini, coba sekarang kamu sehari-hari di rumah seperti apa? Baru bangun pagi, aku bangun, setelah itu ngambil ke kamar mandi, lalu saya ke ini, kemudian setelah itu sering diketawain gitu. Kalau menurutku itu tuh cara berpikir kronologis itu. Iya. Nanti kan mereka nggak punya kosakatanya baru ada kata kemudian lalu setelah. belum punya dia teknik-teknik mengarang
mengarang bagaimana caranya menghilangkan kata-kata hubung seperti itu gitu kan, belum ada. Tapi itu hilang. Cara berpikir kronologis itu, memahami kalimat itu, memahami kalimat panjang, karangan itu kan memahami kalimat panjang. Misalnya kalau baca novel, baca cerita rakyat, baca itu tuh memahami apa yang kita baca gitu. Tapi kan selama ini mereka lebih asik mendengar. Riwayat terjadinya Pulau Bali gitu misalnya, mandi angkeran gitu, mereka dengar, apalagi si musik mereka senang. Tapi kalau dulu zaman kita tuh baca kita itu. Betul, menginput seperti itu. Iya. Nah, memang betul saya merasa itu yang hilang. Selain dari masalah kemampuan mengarang, coba bayangkan sekarang tidak ada lagi orang lomba membaca cepat seperti itu. Ya nggak ada. Yang lomba-lomba yang semacam menumbuhkan minat membaca itu sekarang sangat rendah. Termasuk kompleksitas dari proses pembelajaran juga berpengaruh. Bayangkan Pak Ule, pelajaran kelas 1 SD itu, apalagi pelajaran agama Hindu, tiba-tiba kodifikasi Weda muncul seperti itu. Kan berat sekali sebenarnya. Iya. Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana mereka harus mencintai dalam upaya membaca, sementara masih dalam tahap belajar untuk memahami saja mereka sudah dicekoki dengan hal-hal yang rumit seperti itu. Iya, orang membacanya belum lancar. Aku lihat buku-buku termasuk buku agama Hindu, tiba-tiba sejarah masuknya agama Hindu, Resi Markandia. Banyak sekali resi masuk dan ini membaca aja belum lancar, tapi mereka sudah harus memahami hal-hal yang berat. Betul. Gitu. Setelah heboh ini, sebenarnya langkah konkret, hal konkret yang sudah dilakukan itu apa? Pertama, tentu kita FGD dulu ya. Kalau di Dewan Pendidikan beberapa kali kita ada rapat termasuk strategi-strategi secara teknis. Kemudian akhirnya FGD dan kemarin kita sudah bertemu dengan DPRD Buleleng. Nah, salah satunya ada berbagai macam usulan yang muncul untuk dituntaskan. Nah, mulai dari memaksimalkan guru-guru dalam proses penanganan, termasuk melibatkan stakeholder dalam upaya ikut melakukan berkontribusi lah dalam penanganan persoalan ini, melibatkan perguruan tinggi, termasuk kelompok-kelompok mahasiswa memang dilibatkan juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Nah, nggak ada anggota dewan mengusulkan guru-guru naik gaji gitu, nggak ada? Belum ya, usulan itu. Termasuk intervensi anggaran misalnya, bisa memberikan reward kepada guru yang ditugaskan, belum ada. Belum nah ada. Tetapi kemarin ada mengemuka misalnya usulan yang berkaitan dengan agar guru BK ada di jenjang SD. Nah ini sebenarnya selama ini nggak ada tuh. Selama ini belum ada, hanya di SMP saja. Akhirnya usulan guru BK ini mengemuka karena memang konseling di tingkat sekolah dasar ini juga perlu dilakukan. Dan guru BK juga perlu melakukan semacam mengidentifikasi. Karena persoalan-persoalan tidak bisa membaca itu kan tidak hanya sebatas secara dia tidak paham huruf, tapi kan harus memahami juga faktor penyebabnya. Apakah mungkin dari sisi orang tuanya mengalami persoalan, kemudian psikologis anak juga mengalami masalah dan sebagainya. Nah, mungkin ini menjadi persoalan. Akhirnya mengemukalah usulan agar guru BK itu juga masuk ke sekolah dasar. Kalau saya pribadi sangat setuju, karena memang guru BK ini memiliki kemampuan analisis secara psikologis dari sisi pendidikan. Ya, bagus itu biar sarjana BK di Undiksa itu terserap gitu kan. Jangan tidak jadi pengangguran. Di satu sisi kan begini Pak Ule, yang menjadi persoalan juga tidak hanya dari sisi siswa yang mengalami disleksia misalnya, kan ada siswa yang inklusi, yang terutama yang mohon maaf ya agak slow dalam proses belajar, terbelakang mental lah seperti itu. Di satu sisi sekolah tidak boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus. Sedangkan guru yang memang memahami dalam upaya mengajar itu kan tidak semua memahami, tidak bisa. Persoalan-persoalan inilah yang tidak aku mengerti di dunia pendidikan itu. Kenapa? Kalau misalnya begini, dia misalnya tinggalnya di Tijekule, anaknya misalnya berkebutuhan khusus, disarankan sekolah di Singaraja, kasihan orang tuanya. Bayangkan dia harus ngekos hanya untuk mengantar anaknya agar misalnya sekolah di sekolah binaan khusus seperti itu. Nah, kenapa misalnya sekolah disiapkan juga guru-guru yang memahami dalam proses pendidikan inklusi, entahkah itu berkaitan kebutuhan khusus, termasuk juga masalah BK ini. Ini sebenarnya persoalan yang akan selalu muncul di setiap
tahun ajaran. Jadi Iya, nggak bisa kita jadinya menolak. kalau orang tamat SMA bisa mencari pendidikan pendidikan guru luar biasa gitu kan. Iya, Kan kan Undiksa bisa buka, Stampu Kuturan juga bisa betul. buka. Sekarang udah ada ya tuh? Belum. Oh, belum ada. Baru hanya kampusnya misalnya ramah disabilitas gitu misalnya. Dengan menyiapkan berbagai sarana prasarana yang memang mampu memfasilitasi. Tapi kalau untuk mencetak guru yang eh, sebagai guru pendidikan inklusi itu memang belum. Nah, Ini menjadi langkah tantangan. konkret untuk datang ke sekolah-sekolah itu sudah ada tuh. Misalnya ada satu SMP yang cukup banyak siswanya tidak bisa baca gitu, Oke. atau tidak lancar baca. Itu mendapat penanganan lebih awal Iya. gitu misalnya. Sebenarnya kemarin sudah ada yang turun dari kampus. Mereka sudah menyasar sekolah yang siswanya memang ada kurang lancar dalam Tapi membaca. konon ada sekolah yang nggak mau terima orang luar mengurus sekolahnya. Ini hanya masalah pendekatan saja Pak Uli. Karena apa? Karena begini, ketika misalnya melibatkan mahasiswa dalam mengajar misalnya, tiba-tiba mungkin karena terlalu berkerumun, ramai, akhirnya mereka jadi tontonan teman-teman yang lain, sehingga privatisasi dalam proses belajar itu kan tidak diperoleh. Padahal kan begini Pak Uli, anak-anak SMP itu kan mereka sudah remaja, Iya, ya. pasti ada rasa malu ketika mereka mau apalagi diajar hanya untuk urusan baca tulis. Ya. Ini pasti menjadi persoalan. Apalagi ada seremonial, ada didatangi kepala dinas, didatangi banyak orang ya, datang. Ini menjadi catatan juga sebenarnya. Kalau menurut saya sih perlu pendekatan khusus, tetapi kalau bisa dalam senyap lah. Kenapa senyap? Ya tinggal dipanggil Artinya ada siswanya. caranya. Ada cara-cara. Kita harus temukan cara-cara. Karena seperti anak-anak itu. sekarang kan sudah memiliki rasa malu yang tinggi, gengsi lah seperti itu. Ketika ditonton belajar membaca menulis, bagaimana tanggapan teman-teman seangkatannya kan gitu sekarang persoalannya. Iya, tapi kalau nggak bisa baca itu sebenarnya gimana bisa, kalau dia SMP kan sudah remaja tuh ya, sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu. Bagaimana kalau ngirim surat, nggak ada surat ya. Kalau zamannya aku tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu kalau dikirimi surat sama perempuan gitu misalnya, terus nggak tahu apa dia mengungkapkan cinta apa benci kan, nggak tahu kita. Artinya hal-hal seperti itu juga sebaiknya juga dikasih tahu dengan metode yang bahwa kalau tidak bisa baca seluruh kehidupan ada kehidupan yang tidak bisa kamu jangkau gitu kan dengan tidak membaca, kan ada persoalan seperti itu. Nah, saya rasa ini hanya masalah pendekatan saja dengan orang yang memang secara usia mereka menginjak remaja. Jadi tidak bisa seperti mengajar ketika mereka kelas 3 SD, apalagi zaman dulu kan pakai tongkat ya. Iya. Jadi kalau tidak bisa membaca ya tentu ada berdiri di konsekuensi. depan kelas Dan bahkan menjadi tontonan termasuk kalau nggak bisa baca nggak boleh pulang. ini. Sehingga kan ada rasa jengah. Kalau sekarang saya khawatir mereka tidak memiliki rasa jengah. Karena fasilitas semua sudah ada, sudah pasti lolos, sudah pasti tamat dan sebagainya. Sehingga itu yang terjadi. Apalagi kalau urusan masalah cinta seperti itu. Orang dulu ndak ada, kalau sekarang kan ndak ada yang surat menyurat. Kalau ini dulu kan ya persoalannya bisa gini tuh. Kalau itu toh juga anak orang lain ngapain juga aku ngurus kan. Nah. Ada hal seperti itu. Karena kalau dulu pengabdian orang menjadi guru itu termasuk kekerasannya itu tuh pengabdian gitu. Artinya aku bukan memihak kepada kekerasan ya gitu. Hal-hal yang dianggap sekarang kekerasan misalnya agak marah dikit, memperingati dengan secara verbal dengan saja nada, sudah dipersoalkan kan begitu. Nah, ini juga menjadi persoalan kita bersama. Sehingga ada kemungkinan toh juga bukan anak kita. Akhirnya dilewatkan begitu saja. Ditambah lagi guru pasti berpikir secara analisis. Kalau kita hanya fokus ke satu orang ini, bagaimana saya dengan yang anak-anak yang lain? Jangan-jangan mereka diabaikan hanya karena satu orang. Akhirnya satu orang diabaikan, yang lain mungkin dalam artian ya pembelajaran tetap lanjut, masalah urusan tidak membaca biarkan nanti di tingkat selanjutnya kan begitu jadinya. Iya, itu. Kesannya seperti itu. Ini satu soal mengungkap banyak persoalan. Dan kompleks sekali sebenarnya. Seperti kotak Pandora lah. Ya, artinya kita harus sering-sering diomongin ini, sering-sering dihebohkan, sering-sering dijadikan persoalan gitu kan. Sehingga ingat semuanya seperti itu. Iya, biar Dewan Pendidikan juga ada kerjaan.
tapi ngomong-ngomong ada nggak persoalan lagi yang masih dipendam sama Dewan Pendidikan? Yang perlu dihebohkan lagi ini apa? Untuk saat ini belum sih. Karena mungkin nanti akan muncul persoalan-persoalan yang lain yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau hal-hal yang normatif seperti sarpras, masalah kekurangan guru, masalah banyaknya PLT kepala sekolah itu sudah sering kita dengungkan. Bahkan sejak eranya Pak PJ, Lihat sebagai PJ Bupati, kita bahkan sering menyuarakan agar kepala sekolah itu didefinitifkan. Tapi kemarin kan banyak yang statusnya PLT. Karena kalau sudah PLT ditambah lagi mereka tidak dibayar, termasuk mereka juga masih tetap menjalankan tugas sebagai guru, akhirnya tidak maksimal. Ya. Nah, kalau statusnya sudah sah sebagai kepala sekolah definitif, mereka kan bisa fokus dalam menjalankan tugasnya manajerial dan sebagainya. Iya, bongkar saja tuh. Ya, mungkin nanti sebagai Dewan Pendidikan itu artinya kalau aku jadi bupati, ayo Dewan Pendidikan bongkar biar aku selesaikan persoalannya, Ini yang biar menarik aku siapkan sebenarnya. anggarannya. Ya. Itu kan bisa seperti itu.